Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya akan melanjutkan mengenai pakaian imam ya. Tadi sudah sedikit disinggung nih, sebenarnya bahwa pakaian dari seorang imam itu bukanlah pakaian yang bebas, bukanlah pakaian yang sembarangan saja, tapi eh, cukup banyak diatur ya dalam kitab Taurat ini juga. Oke, lanjut. Nah, kita mungkin mengenai pakaiannya imam tuh sebenarnya kita akan sedikit juga membahas mengenai jabatan imamat ya sebenarnya. Jadi jangan lupa bahwa di dalam bab ini nanti kita akan kita ada beberapa bagian pembahasannya. Jadi kita akan melihat bahwa bagian pertama misalkan ini kita akan melihat bahwa Tuhan itu berperan serta ya, ikut serta dalam memilih imam dan juga menyatakan kebutuhan pakaiannya bagi para imamnya. Jadi yang namanya imam itu dia di dalamnya itu benar-benar banyak sekali penyelenggaraan ilahi, bisa dibilang seperti itu. Di dalam Putra Sirak pun juga dituliskan bahwa Tuhan menetapkannya menjadi suatu perjanjian yang kekal dengan memberikan kepadanya imamat umat. Tuhan membagikan dia dengan dandanan yang kudus dan mengenakan kepadanya pakaian kebesaran. Jadi Tuhan ya, itu yang istilahnya semua yang ngatur itu dari Tuhan dan memang semuanya udah ada maksudnya semua. Lanjut. Oke. Dan kita melihat sendiri bahwa Tuhan, karena tadi kita udah ngomong tentang penyelenggaraan ilahi yang dilaksanakan oleh Tuhan. Jadi semua orang yang memegang jabatan imam harusnya dipanggil oleh Tuhan, seperti Harun dipanggil. Nah, jadi memang ini semua ya bisa dibilang sebagai karunia panggilan dari Tuhan gitu ya. Nggak serta merta menunjuk diri sendiri sebagai imam, nggak serta merta ditunjuk oleh orang gitu ya. Tapi sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan jadi imam. Seperti juga halnya Harun dan anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar itu dipanggil. Lanjut. Nah, lalu haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Nah, jadi pakaian yang seperti apa sih? Pakaian yang kudus dan indah. Supaya semua yang melihatnya itu dipenuhi dengan kekaguman dan memuji kemuliaan Allah. Jadi akhirnya semuanya kembali lagi seperti slogannya dari Ignatius ya, Loyola ya, AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi semuanya itu memang kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Dan sekalipun orang melihat bahwa itu jadi bahan ejekan gitu ya oleh orang bebal gitu ya, itu semua pakaian itu tetap kaya dan indah sebagai tanda terdapatnya kuasa Tuhan dan otoritas gerejanya. Jadi memang Tuhan sudah membuat pakaian itu sungguh-sungguh bermakna, kaya, indah, dan menandakan Tuhan, kuasa Tuhan dan otoritas yang berasal dari Tuhan. Lanjut. Next. Ini aku mungkin akan sedikit bahas sedikit tentang orang Ibrani ya, tentang kebiasaan orang Ibrani. Jadi dituliskan bahwa haruslah engkau mengatakan pada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangi jabatan imam bagiku. Dan kalau dalam bahasa Inggris dituliskan bahwa and thou shalt speak to all the wise of heart whom I have filled with the spirit of wisdom. Jadi
menariknya bahwa orang yang ahli kan kita biasa ahli ya, berarti kan bisa mikir, bisa maksudnya semua bergantung pada akal gitu ya. Dia bisa mengerjakan sesuatu. Nah, tapi yang menarik bahwa orang Ibrani itu mengaitkan pengetahuan atau kebijaksanaan itu dengan hati. Makanya dituliskan sini juga the wise of heart gitu. Bukan the wise of mind. Ya, bukan pikiran gitu, tapi hati. Lanjut. Dan dengan demikian juga kebijaksanaan itu tuh dia juga meliputi keahlian. Jadi kebijaksanaan yang didapat dalam hati ini itu tuh juga meliputi skill, kalau bahasa sekarang mah skill teknikal. Nah, itu tuh meliputi kebijaksanaan. Lanjut. Next. Nah, oke. Nah, yang ini juga kita akan lihat bagian bawahnya ya. Jadi pakaian Harun itu untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Nah, dan dalam ini kita mulai dengar kata tes. Sorry, suara saya jelas ya ini sekarang? Jelas. Oke. Tadi sampai mana ya? Tadi ini konsekrasi ya. Iya sampai sini. Nah, jadi menguduskan dia gitu ya. Konsekrasi gitu, consecrated gitu. Nah, ini dia tuh maksudnya apa? Kita mesti pahami bahwa semua yang baik dalam bentuk rahmat maupun dalam alam ciptaan semua semesta itu berasal dari Allah. Nah, jadi konsekrasi di sini yaitu memberikan atau menanamkan nilai kebenaran yang berasal daripada Allah. Gitu. Lanjut. Nah, ini bagian pakaian yang harus dibuat ya. Ini dari ada banyak ya. Jadi tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, sarban dan ikat pinggang. Jadi gamis itu kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman tidak tahu, itu tuh kain tunik tuh. Jadi ya sama aja kayak gamis yang sekarang ini ya, yang dipakai oleh saudara-saudara Muslim ya. Lalu kalau kemeja yang ada raginya itu ya semacam garmen lah, dia menutup tubuh dan dipintal dengan rapat dan tebal. Nah, kalau serban ya sorban gitu, turban penutup kepala gitu. Lanjut. Nah, jadi ini kan pakaian kudus ya, bagian dari pakaian kudus. Pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Nah, jadi pakaian-pakaian ini juga memang bertujuan untuk membedakan imam dan kaum awam selain tugas yang diberikan kepada mereka. Jadi ini jangan dibayangkan imam dan awam itu kayak kalau zaman sekolah dulu ya, kita tuh kayak ketua kelas dan teman-temannya gitu. Ya mereka kalau ketua kelas kan tetap pakai seragam yang sama ya. Tapi kalau dalam ibadat, ritual dan semacamnya itu semua, pakaian ini yang sungguh membedakan gitu. Jadi begitu kita lihat, oh ini imamnya loh. Ya ini awam gitu. Sama aja juga di gereja Katolik ya, dan gereja Ortodoks dan gereja Apostolik yang lainnya gitu. Semuanya itu kan pakaian imam jelas gitu. Selain dia ada di depan ya dan di altar gitu. Jelas gitu. Oh ini imamnya nih. Yang lain sisanya itu ya ini asisten imam, ini mestinar.
ini umat awam biasa, gitu. Seperti itu. Nah, dan tidak pernah diletakkan begitu saja di dalam bait Allah. Jadi memang benar-benar tidak pernah kayak seperti berantakan sih. Jadi kalau berantakan itu kan dia menandakan penghinaan ya. Dan sebenarnya juga seperti yang poin-poin sebelumnya dan semua yang pernah kita bahas, sebenarnya ini pun juga mereka juga punya semacam padanannya juga di kemudian hari juga gitu. Seperti serban dan sabuk oleh Aeneas dari mitologi Romawi ya. Nah, pakaian-pakaian demikian semua yang begitu kaya, indah, dan penuh arti semua, kudus, itu tuh mengingatkan kita akan melakukan suatu semuanya dalam kebijaksanaan. Menurut Santo Hieronymus. Lanjut. Nah, ini gambaran pakaian imam nih. Tadi yang sebelah kanan udah kelihatan, sebelah kiri tadi ada di video sempat kelihatan bentar. Seperti demikian ya. Jadi sangat jelas gitu kelihatannya. Dari yang semacam patam ya, yang crown itu, mahkota itu. Terus juga ada effort semua, jubah yang ininya, tutup dada, pernyataan keputusan gitu ya. Batu-batunya semua, linen. Nah, demikian. Lanjut. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya gereja apostolik ya, Katolik, Ortodoks itu sebenarnya membawa juga pakaian imam ini pada gereja pada saat ini juga. Cuma mungkin kita bisa lihat di sebelah kanan, ya yang sebelah kiri yang Yahudi ya. Sebelah kanan itu yang Bapak Suci ya, Paus Fransiskus, dan sebelahnya lagi sepertinya uskup ya, patriark. Ini punten tidak tahu namanya siapa. Tapi kelihatan ya sebenarnya. Bahkan kita aja itu sebenarnya sudah sangat disederhanakan dibandingkan sebelahnya. Ini yang sebelah itu maksudnya ini ya, yang ortodoks. Ya, tapi kan mirip ya sebenarnya kan. Tentu ya maksudnya kalau yang Kristen sih memang lebih banyak salibnya memang. Tapi kalau ininya maksudnya Kristen Ortodoks itu ya Kristen Katolik ya banyak salib gitu. Tapi kalau yang itu kan kita lihat ada topinya, terus juga jubah yang ininya bagian luarnya semua gitu kan. Itu kalau di Ortodoks kita lihat juga itu masih ada batu-batunya juga itu. Ya beda sih, tapi maksudnya hiasan yang seperti itunya ada gitu. Ya, jadi memang gereja apostolik gitu tuh membawa itu sampai sekarang. Lanjut. Mungkin sedikit supaya tidak terlalu serius ya. Ini kita lihat bahwa ini di tengah-tengah pertemuan uskup ya. Ini kan kita lihat ada topi kayak apa ya? Bukan kopiah uskup apa ya ngomongnya. Tapi intinya kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan itu lihat kita kaget ya dia. Yang lain kan yang Imam Katolik Roma kan kayak gitu ya, biasa. Ini tiba-tiba ada uskup Bizantin, langsung ngejreng gitu. Tapi ya kita lihat seperti itu gitu. Nah, itu salib semua ini ada apa ya? Post ini stola ya kalau di kita ya. Dan ada ininya dan semacamnya semua rame. Kan kaget ya. Oh. Oke, lanjut. Nah, kita mungkin akan mulai sedikit bahas tentang yang effort gitu. Effort. Nah, effort ini, kata effort ini memang dari Ibrani sudah begitu effort gitu. Tapi memang sengaja tidak diterjemahkan karena
effort ini bukan kayak baju atau celana yang maksudnya pengertian umum gitu ya. Tapi memang effort ini pasti merujuk ke suatu sebutan bagian khusus dari pakaian imam. Dan sebenarnya tidak tahu bentuk pastinya seperti apa. Tapi biasanya digambarkan serupa dengan kain celemek. Dan juga itu juga dipasang sabuk juga ya tadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat ya tadi di video dan di video kelihatan dikit sih. Dan tadi juga lihat di fotonya ya. Ini kita juga ada nih. Sebenarnya kalau imam juga kan ada sabuknya juga ya sekarang. Tapi ya tentu beda bentuk ya. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa effort tuh ciptaan setelah masa pembuangan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa effort itu sudah ada sejak dahulu. Pertama, ini dinyatakan dalam sebagai penutup aurat nih. Kita lihat digunakan oleh Daud gitu ya pada Samuel. Lalu, tapi effort yang digambarkan oleh sumber imamat itu menggambarkan waktu yang lebih maju. Dia tuh udah bukan sekadar penutup biasa lagi, tapi sudah menjadi tanda imam agung. Sebelumnya sedikit intermezzo lagi, kita mesti pahami bahwa dalam kitab Taurat sebenarnya kitab ya masuk Kejadian, Keluaran dan seterusnya sampai ya Imamat, Bilangan, Ulangan gitu ya, cuma 5 sih. Pentateuch itu sebenarnya kan ada 4 sumber yang cukup populer untuk digunakan. Ya. Elois, Jawis, Deuteronomis dan Priestly ya atau imamat. Gitu. Nah ini kita melihat salah satu contohnya gitu ya. Lanjut. Nah, dan baju efod itu dia dibuat dari emas, kain ungu tua dan ungu muda, kain kirbizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dan kalau dalam bahasa Inggris ya gold and violet and purple and scarlet twice dyed and fine twisted linen. Nah, lanjut. Maksudnya apa sih? Emas itu kan dia memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang lain. Atau imam itu tuh dia memiliki kebijaksanaan melebihi umat-umatnya gitu ya. Melebihi orang-orang yang lain. Yasin ya, atau warna biru ya. Ini sebenarnya terdapatnya di Targum Jonathan ya. Ininya. Nah, setiap perkara yang dipikirkannya tidak berpihak pada urusan keinginan duniawi tetapi didasarkan pada cinta surgawi. Ungunya itu sendiri menjauhi kejahatan sejak dalam hati. Kirmizi merah dan masih diwarnai 2 kali ya, twice dyed itu. Segala hal manusiawi harus dinyatakan dengan api cinta kasih dari dalam hati. Nah, ini cinta kepada Allah dan manusia. Kalau Lennon sendiri dia menggambarkan kesucian. Ini menurut Santo Gregorius Sang Teologis. Lanjut. Nah, lalu di dalam itu kita menggunakan permata chrysopras juga. Nah, chrysopras itu kalau bahasa Inggrisnya dia emeralds ya. Kalau Ibrani dia soham. Dan di dua permata chrysopras dan mengukirkan nama para anak Israel di dalam chrysopras itu. Lanjut. Nah, jadi 6 di permata yang pertama dan yang 6 lagi di permata yang kedua. Nah, bahu kanan, oh ya ini menurut urutan kelahirannya. Kalau bahu kanan dia dari Ruben, Simeon, Yehuda, dan Naftali dan Gad. Nah, lalu bahu kiri dia Asher, Isakar, Zebulon, Efraim, Manasye, dan Benyamin. Nah, jangan lupa Yusuf itu yang dipecah itu ya, dia jadi Efraim dan Manasye. Nah, kalau Imam Agung sendiri dia menggambarkan suku Lewi. Makanya nggak ditulis. Jadi karena dia sudah mewakili suku Lewi. Lanjut. Nah, lalu
dituliskan bahwa kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Dan kalau di ayat 29, demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatannya tetap di hadapan Tuhan. Jadi ini peringatan ini, permata dan nanti batu yang akan kita bahas juga ini semua, yang berisi nama-nama anak Israel dan semuanya ini, itu tuh peringatan bagi orang Israel dan untuk Tuhan. Dan dosa-dosa umat Israel itu dibebankan pada Imam Agung dan Imam Agung harus berdoa bagi mereka. Yang seperti itu. Nah, lalu tadi kan kita lihat ada ikat emas juga ya. Ikat emas ini, kalau menurut Septuaginta ini, menyerupai bentuk atau gigitan ular berbisa. Nah, dan dia terpasang itu dia dari bahu. Lanjut. Nah, di sini juga ada 2 untai emas dari emas murni. Nah, yang buatannya sebagai tali berjalin dan harusnya kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Jadi berjalin dan dipilin gitu ya. Itu berdasarkan versi Vulgata. Kalau versi Ibrani terbaru sebenarnya yang digunakan itu adalah pada ujung-ujungnya. Nikbalot gitu. Tapi ya walau-walam ya gitu ya. Lanjut. Nah, kita lalu lanjut ke tutup dada pernyataan keputusan. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus kau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal. Benangnya haruslah kau buatnya. Nah, ini maksudnya gimana nih? Jadi fungsinya itu dia sebagai peringatan untuk imam dan umat akan tugas mereka terhadap Tuhan. Karena di tutup dada itu dia terdapat nama-nama suku Israel. Ditutup dada nanti kita lihat di bagian yang 12 batu itu terdapat nama-nama Israel. Jadi itu sebagai peringatan untuk imam dan umat gitu ya. Dan juga di situ juga terdapat Urim dan Tumim ya. Doktrin dan kebenaran. Itu untuk memberikan jawaban ilahi dan petunjuk. Lanjut. Dan itu ukurannya 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Dan di sini juga dibentuk seperti kantong juga untuk meletakkan Urim dan Tumim. Lanjut. Nah, jadi haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata yaspis, merah, krisolit, dan malakit. Itulah jajaran pertama. Jadi sebenarnya nama batu-batu ini sebenarnya tidak dapat dipastikan. Jadi nggak ada yang tahu itu apa sebenarnya. Ya, apakah emang benar yaspis merah, krisolit, malakit, dan nanti kita baca ada 12 gitu ya. Tapi soal itunya kita taunya nama-nama suku Israel ini dituliskan di situ, dan kemungkinan juga sama juga berdasarkan urutan lahir. Jadi kalau berdasarkan demikian, kita akan jajar pertama, baris pertama ini kita akan mendapatkan ya batu-batu dituliskan Ruben, Simeon, dan Lewi. Lanjut. Pada jajaran kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau itu Yehuda dan Naftali. Lanjut. Kalau yang ketiga itu permata ambar, akik kecubung itu Gad, Asher, dan Isakar. Lanjut. Lalu yang terakhir, yang keempat, permata pirus, kisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu di dalam tatahannya. Bertuliskan Zebulon, Yusuf, dan Benyamin.
Nah, sesuai dengan nama para anak Israel itu, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku yang dari ke-12 itu, yang ke-12 itu. 12 permata itu dia dalam pengertian bapak-bapak gereja melambangkan para murid. Ini menurut Santo Cyrillus, Tertullianus, dan Santo Ambrosius. Dan di tengah-tengahnya kan dia terdapat dua batu lain ya, maksudnya Urim dan Tumimnya itu. Ya, menggambarkan kehadiran, manifestasi, dan kebenaran. Maksudnya apa sih yang kebenaran yang hadir itu tuh maksudnya apa? Maksudnya Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi sekali lagi kita mesti ingat bahwa perjanjian lama itu tidak terpisah dari perjanjian baru. Yesus tidak tiba-tiba muncul sebagai solusi di perjanjian baru, enggak. Tapi Yesus memang sudah ada dari awal. Ya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Oke. Lalu dia juga tergabung satu sama lain. Tadi kan berikatkan emas ya. Jadi memang dia melambangkan kesatuan dalam gereja juga. Jadi kalau misalnya terpecah, bagian dari pakaian imam dan kalau secara spiritual pakaian imannya kita ya juga itu rusak. Nah itulah kenapa itu pentingnya juga menyatukan hati gitu. Para murid menyatukan hati. Oke, memang mungkin ada sedikit perbedaan teologis dan apa itu semua, tapi sama-sama memiliki hati yang mengarah kepada Kristus itu. Itulah yang bikin pakaian imannya itu dia rusak. Gitu. Lanjut. Nah, kita langsung lompat ke 30 ya, karena memang yang lainnya itu memang banyaknya deskripsinya aja ya, Bapak Ibu teman-teman. Lalu tadi yang sempat dibahas sedikit bahwa dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim, harusnya itu di atas jantung Harun dan apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya tidak ada kata pasti untuk Urim dan Tumim, bahkan ya penggunanya juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu juga secara jelas. Diduga sih dia berasal dari kata Urim, deklarasi, dan Tomim, kebenaran. Dan digunakan sebagai jawaban Tuhan atas perkara-perkara umatnya. Seperti itu. Lanjut. Dan maksudnya gimana nih? Imam yang mengenakan tutup dada pernyataan keputusan, berarti dia membiarkan penghakiman Tuhan, bukan penghakiman manusia yang menentukan. Jadi kan dengan adanya Urim Tumim itu kan sebenarnya tadi yang sempat dibahas juga di sharing juga ya, itu sebenarnya kan dia yang dijadikan sebagai undi gitu ya. Nah, undi sini bukan undian yang bisa diakali oleh manusia, tapi memang undi yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Jawaban yang berasal daripada Tuhan. Sehingga mungkin secara manusia kan kita melihat putusan ini, kayaknya nggak gini nih, harusnya gini. Gitu. Tapi Urim dan Tumim yang tutup dada pernyataan keputusan ini, dia biarkan Tuhan bekerja. Tuhan yang memutuskan. Lanjut. Nah, di bagian terakhir kita akan membahas sedikit mengenai bagian lain dari pakaian imam, seperti baju gamis, terus patam, dan meja dengan teranggi dan perhiasan lainnya. Gitu. Nah, gamisnya itu juga sama nih sebenarnya. Dari kain ungu, gamis ke baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Dan dia emang yang terbuka itu cuma bagian lengan dan kepala dan lengannya aja gitu. Jadi beneran yang lainnya sampai bawah gitu, sampai lutut. Dan dihiasi dengan giring-giring emas dan buah delima. Yang aku juga memakai topi dan patam. Patam tuh ya crown-nya. Crown itu apa ya? Mahkota ya. Macam seperti itu. Dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Lanjut.
Nah, maksudnya giring-giring ini apa sih? Giring-giring ini ya, maksudnya bel dan lonceng ya. Dia maksudnya apa? Dia menandakan harmoni alam semesta. Dan semua tindakan imam harusnya mendidik secara spiritual dan atau moral. Jadi kalau ini bahasa ilmiahnya itu namanya memberikan edifikasi menurut Santo Hieronymus. Lanjut. Dan ada buah D5. D5 tuh menggambarkan apa sih? Kesatuan iman. Ya. Kalau dalam buah D5 kan biji-bijinya itu kan dilindungi oleh satu kulit luar. Ya. Jadi maksudnya kesatuan iman ini dia begitu banyak orang dalam gereja kudus meskipun berbeda-beda tapi dalam lindungan ini Tuhan ya semua dia tetap berada di dalam gereja tersebut. Lanjut. Dan haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian dan bunyinya harus kedengaran. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Matinya ini kenapa? Matinya ini karena masuk secara tidak hormat. Karena misalkan dia asal tahu-tahu nyelonong masuk aja, nah, itu tidak boleh. Keluar juga nyelonong aja juga nggak boleh. Jadi memang benar-benar mesti ada pemberitahuan. Lanjut. Juga haruslah engkau membuat patem dari emas murni dan pada patem itu kau ukirkanlah diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Patem itu tuh hiasan dari telinga ke telinga lebarnya kurang lebih 2 jari diikat seperti di belakang seperti mahkota. Kudus bagi Tuhan itu maksudnya gimana? Jadi semua orang yang mendekat haruslah kudus. Jadi kudus secara hati dan juga kudus secara pakaian. Apakah selama ini kita menyiapkan pakaian kita untuk datang kepada Tuhan itu dengan baik? Atau asal-asalan aja? Yang penting datang ya. Tapi pakai di dalam keadaan yang tidak ya maksudnya kalau keadaannya terpaksa misalkan nggak sempat pulang ke rumah itu juga cuma satu-satunya kesempatan ke gereja mau nggak mau pakaian seadanya ya sudah ya. Tapi kalau mungkin punya waktu untuk menyiapkan diri gitu, apakah kita masih sengaja kayak gini aja gitu ke gereja ya. Coba kita lihat dulu ini kalau di beberapa gereja ya ini Santo Yakobus nggak tahu yang Santo Yakobus mana ini tidak boleh berpakaian tidak boleh harus berpakaian yang sopan, tidak boleh menggunakan baju kerah rendah, rok mini, celana pendek. Yang di sebelah kanan itu yang katedral Bandung ya, Santo Petrus Bandung. Yang ada yang disarankan, ada yang tidak disarankan. Apakah kita di saat kita bisa menyiapkan diri, apakah kita malah asal-asalan aja pakai celana pendek, sandal jepit, terus sengaja pakai topi, ya ruangan gitu ya. Apakah demikian? Kita datang ke Tuhan tidak menyiapkan diri dengan benar. Ya. Lanjut. Nah. Dan ini menariknya bahwa patem itu harus ada pada dahi Harun dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel. Di sini kita melihat bahwa patem tersebut kemungkinan hanya dikenakan pada hari penebusan dosa. Nah, ketika Harun menanggung semua dosa umat Israel, berarti dia itu menggambarkan figur Yesus Kristus. Dan kudus bagi Tuhan, semua manusia adalah pendosa dan perlu pengampunan. Ini tanda kerendahan hati gitu. Bukan karena kuat gagahku, tapi ya
aku tuh sebenarnya nggak layak dan aku berdosa. Dan aku butuh rahmat pengampunan. Lanjut. Nah, lalu ini ada bagian lain dari pakaian imam, seperti kemeja yang ada raginya, lalu perhiasan kemuliaan, dan pada umumnya bahan pakaian imam itu tidak dibuat dari bulu domba, seperti yang ditulis pada Yeskiel. Nah, tapi yang menarik juga pada yang sama juga, banyak budaya pagan juga mewajibkan bahan lenan sebagai pakaian imam. Ya, ini jadi memang pada saat itu juga mirip-mirip lah. Lanjut. Nah, pengurapan. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Mengurapi, konsekrasi, yaitu memenuhi tangan mereka dengan minyak dan alat-alat jabatan imamat. Nah, ini juga dilakukan juga kalau kalau uskup ya, ketika nabisin imam Romo gitu ya, juga kan di tangannya dia kan juga dikasih minyak juga. Itu kuasa untuk memberikan kuasa imamat ya, itu diberikan pada mereka. Lanjut. Dan yang pakaian imam sendiri ya, ini ya lambang-lambangnya ya, lenan mengingatkan imam mengenai kedudukan yang lebih tinggi karena tidak sembarang digunakan. Warna-warni pakaiannya itu menggambarkan udara, cahaya, bumi dan air. 2 batu di bahunya tadi itu, yang tutup bahu itu yang menandakan matahari dan bulan. 12 batu dia melambangkan bintang-bintang atau kemuliaan para bapa suku Israel. Kemuliaan itu dituliskan di patamnya gitu. Jadi semuanya itu ya nyatakan bahwa imam adalah perantara antara Tuhan dengan umatnya dan sudah seharusnya peduli dengan kesejahteraan semuanya. Ini menurut Santo Thomas Aquinas. Jadi emang ada tanggung jawab ya secara vertikal dan juga tanggung jawab secara sosialnya juga, horizontal gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Dan tentu saja terakhir ini, imam itu harus menjaga aurat ketika mendekat pada altar. Makanya tadi kan celana-celana lenan ini dibuat untuk menutupi daging auratnya gitu. Dan Harun dan anak-anaknya harus memakainya ketika mereka masuk ke dalam kemah atau ke mesbah. Lanjut. Jadi, apa yang kita dapatkan? Pakaian imam diatur sedemikian rupa untuk melambangkan kemuliaan dan otoritas dari Allah. Penebusan dosa umat oleh imam menunjukkan figur Yesus Kristus yang menebus seluruh umat manusia. Ketiga, selayaknya imam yang menggunakan seragam dan memimpin peradaban di kemah suci maupun di gereja, demikian kita sebagai umat harus berpakaian yang pantas saat mengikuti peribadatan. Lanjut. Saya sekalian nge-review semua ya. Jadi di kemah suci Musa dan gereja Kristus part 2 gitu ya. Pelataran dikhususkan untuk penggunaan profan, lampu di dekat tabernakel kemah suci seperti lampu dekat tabernakel gereja dan sakramen Maha Kudus yang menandakan kehadiran Sang Kristus Tuhan. Apakah kita menjadi terang yang mengarahkan orang lain kepada Sang Kristus? Altar korban bakaran di kemah suci seperti altar korban ekaristi di gereja Kristus. Tanpa altar kita hanya ada panggung. Apakah kita membawa altar dalam kehidupan kita atau malah panggung? Mengenai pakaian imam diatur sedemikian rupa untuk melambangkan kemuliaan dan otoritas dari Allah. Penebusan dosa umat oleh imam menunjukkan figur Yesus Kristus yang menebus seluruh umat manusia. Selayaknya imam yang menggunakan seragam dalam memimpin peribadatan di kemah suci maupun di gereja, demikian kita sebagai umat harus berpakaian yang pantas saat mengikuti peribadatan. Lanjut. Ya,
Demikian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan lagi ke Leo. Mantap. Terima kasih Kak Bertus dan Coach Jos tentang kemah suci, terutama tentang korban bakaran altar, dan juga Coach Jos tentang pakaian imam, aturan-aturan berpakaian kita. Bahwa paling utama tadi yang saya catat adalah budaya sekuler itu sudah masuk ke peribadatan. Jika dulu di perjanjian lama itu segala elemen peribadatan itu disusun dengan begitu detail, rapi, teliti, ya itu perintah dari Tuhan. Kemudian dibangunlah kemah suci dan bait suci dengan ukuran yang serupa itu di dua minggu lalu, dan kemudian hari ini kita membahas bahwa ada fakta-fakta bahwa budaya sekuler itu masuk ke gereja, dan kemudian itu mengubah beberapa tatanan yang harusnya pakem. Terima kasih untuk Kak Bertus, Coach Jos, dan teman-teman juga yang masih setia dengan Jazz Hope ini setiap 2 Kamis ya, dan kita akan mengadakan Hope lagi 2 minggu ke depan. Ini ada kontak kami di YouTube rekaman Jazz Hope House of Praise Bandung, Instagram @house.of.praise. Pengumuman setiap Selasa kita persekutuan doa offline di ruang doa sebelah kapel Rumah Sakit Santo Bartolomeus Kota Bandung. Dan biasanya di setiap Selasa itu tidak hanya persekutuan doa, sekarang biasanya kita ada pujian mungkin 45 menit, dan berikutnya kita akan baca kitab suci dan sharing, biasanya ada seperti itu. Dan setiap Jumat kita akan Miracle Room online ataupun Rosario di situ. Dan kita akan mengadakan jazz lagi online itu di hari Kamis 9 Maret 2023. Kita akan membahas tentang Keluaran 29, petunjuk sampai 31, petunjuk mengenai mezbah, pembakaran hukuman, sensus, pesada pembasuhan, dan minyak urapan dan hukuman yang kudus. Kita akan akhiri pertemuan jazz pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku, aku bertobat atas dosa-dosaku, ampunilah aku. Dalam nama-Mu aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada aku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepadamu, Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundang-Mu ke dalam hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhan, Allah dan penebusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan roh kudus-Mu. Aku mencintaimu Tuhan Yesus, aku memujimu Yesus, aku berterima kasih kepadamu. Aku akan mengikutimu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Basilus Agung, doakanlah kami. Santo Yohanes Kristus Thomas, doakanlah kami. Santo Gregorius Sianus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.